Terdapat salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia ketika memasuki bulan suci Ramadan, yakni berburu takjil menjelang berbuka puasa. Takjil menjadi salah satu istilah yang identik dengan bulan Ramadan. Takjil merupakan istilah umum untuk kudapan yang dimakan sesaat setelah berbuka puasa yang biasanya berupa panganan ringan seperti gorengan, kolak, es campur dan sop buah. Dikutip dari laman Muhammadiyah, istilah takjil diambil dari hadis Nabi Muhammad riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, manusia masih terhitung dalam kebaikan selama ia menyegerakan, ajalu, berbuka. Ajalu memiliki arti turunan atau pergeseran makna dari istilah Arab yakni ajala yuwajilu takjilan yang berarti, momentum, tergesa-gesa, menyegerakan, atau mempercepat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, terdapat dua makna untuk mengartikan takjil. Arti takjil pertama menurut KBBI adalah, mempercepat dalam berbuka puasa, sedangkan pengertian kedua ialah, makanan untuk berbuka puasa. Maka, takjil bisa diartikan sebagai, segera berbuka puasa apabila sudah tiba waktunya. Sejarah takjil buka puasa. Mengutip dari laman tirto.id, sejarah takjil ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala, tepatnya pada tahun-tahun 1891 sampai tahun 1892. Pada saat itu, takjil baru dikenal di kalangan masyarakat Aceh. Menjelang buka puasa, masyarakat Aceh banyak yang bersiap menikmati takjil di masjid bersama-sama. Makanan khas yang biasanya menjadi buka puasa yaitu bubur pedas atau ebu pedah. Selain masyarakat Aceh, tradisi takjil di Indonesia juga turut dipengaruhi oleh organisasi masyarakat Muhammadiyah. Menurut keterangan di suaramuhammadiyah.id, tradisi berbagi takjil dan buka bersama di masjid merupakan salah satu strategi dakwah. Kegiatan tersebut dapat membuat masyarakat lebih tertarik untuk datang ke masjid dan mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan yang bernilai ibadah. Ada yang mengatakan bahwa tradisi tersebut berawal di Kauman Yogyakarta pada tahun 1950-an dan terus dilestarikan hingga saat ini. Dalam catatan lain yang belum terkonfirmasi kebenarannya, takjil bahkan menjadi medium dakwah Wali Songo untuk melakukan dakwah dan islamisasi di bumi Nusantara. Meskipun takjil dikenal sebagai bagian dari perintah Nabi dan diadopsi dalam berbagai budaya yang berbeda, nyatanya pada masa-masa itu takjil hanya menjadi kebudayaan lokal, dan bukan kebudayaan populer. Perbedaan takjil dan iftar. Selain takjil, ada juga istilah lain yang sering kita dengar saat bulan puasa. Istilah tersebut yaitu iftar. Lantas, apa perbedaan antara takjil dengan iftar? Simak penjelasannya berikut ini. Menurut keterangan di kemanusiaan.org, takjil lebih dikenal sebagai camilan atau makanan masih yang dikonsumsi untuk membatalkan puasa. Dengan demikian, tujuan mengkonsumsi takjil yaitu untuk menyegerakan buka puasa. Takjil tergolong makanan ringan karena biasanya setelah mengkonsumsi takjil, kita masih akan mengkonsumsi makanan berat seperti nasi dan lauk pauknya. Sedangkan iftar artinya makan atau minum. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iftar artinya hal berbuka puasa. Dari definisi tersebut, maka bisa diartikan bahwa iftar memiliki makna yang luas tidak hanya sebatas makanan maupun minuman ringan saja. Contohnya, menu iftar artinya makanan berbuka puasa dan bisa dimaknai sebagai makanan ringan atau makanan besar atau keduanya. Dari penjelasan barusan kita bisa memahami bahwa perbedaan takjil dan iftar terletak pada maknanya. Iftar memiliki makna yang lebih luas dibandingkan takjil. Keutamaan membagikan takjil dalam Islam. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa berbagi takjil merupakan salah satu kegiatan positif yang dapat dilakukan di bulan puasa. Bahkan, berbagi takjil seringkali menjadi kegiatan rutin yang dilakukan selama Ramadan. Ada yang membagikan takjil di musola atau masjid, ada juga yang membagikan di jalan raya dan diberikan ke pengguna jalan yang melaluinya. Berbagi takjil ternyata bukan hanya tradisi semata, namun bisa menjadi ibadah yang bernilai pahala. Mengutip dari islam.nu.or.id, berikut ini sejumlah keutamaan berbagi takjil menurut pandangan agama Islam. 1.
mendapatkan pahala seperti orang yang menerima takjil. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberi makan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa maka ia mendapat seperti pahala orang-orang yang puasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. 2. Didoakan malaikat. Selain mendapatkan pahala, berbagi takjil juga berpotensi akan didoakan oleh malaikat. Dari Abdullah bin Zubair bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka di rumah Sa'ad bin Mu'az. Nabi bersabda, orang-orang berpuasa telah berbuka di rumahmu, makanan kalian dikonsumsi oleh orang-orang baik, dan malaikat mendoakan rahmat bagimu. Selain itu, anjuran berbagi takjil juga diperkuat oleh hadis lain dalam suatu riwayat sebagai berikut, kepada seorang sahabat, Nabi Muhammad pernah berkata, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Sang sahabat kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan salat pada malam hari di waktu manusia pada tidur. Hadis riwayat Tirmidzi. Sedangkan dalam hadis riwayat Darimi dan Abu Ya'la disebutkan bahwa, sesungguhnya orang yang berpuasa jika dia berbuka pada seseorang, maka malaikat akan mendoakan orang tersebut hingga orang yang berpuasa tersebut selesai hajatnya, atau sampai menyelesaikan makanannya. Hadis riwayat Darimi dan Abu Ya'la dengan isnad jayyid. Demikian penjelasan seputar takjil yang perlu dipahami. Dari penjelasan tadi, kita juga bisa memahami bahwa memberi takjil bisa menjadi ibadah yang dapat dijalankan saat bulan Ramadan.